Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Untuk pertemuan kali ini melalui media YouTube dan Bandicam, saya coba untuk menerangkan tentang pelayanan farmasi. Khusus pada pelayanan farmasi kelas 11, ini ada 3. Salah satunya adalah pelayanan farmasi di bidang administrasi, pelayanan farmasi di bidang teknik pembuatan obat, pelayanan farmasi di bidang pembelajaran latihan uji kompetensi. Nah, pada bab ini terkait dengan administrasi farmasi itu ada 2. Yang minggu lalu kita belajar tentang manajemen ataupun tentang pengaturan sistem organisasi di perusahaan, baik di apotek, di rumah sakit maupun di puskesmas, atau kalau bidang lain di kantor-kantor. Nah, untuk kefarmasian ada pembelajaran namanya struktur organisasi. Nah, di gambar itu anak-anak contoh organisasi yang saya hanya sebagai contoh aja, ini tidak harus di kimia farma, bisa juga di apotek tempat kalian bakal nanti prakerin, bisa contoh lain lah. Ini untuk struktur organisasi di kefarmasian, tiap instansi tidak sama, milik pemerintah, milik swasta, atau milik pribadi. Lalu untuk kompetensi dasarnya, untuk kompetensi pembelajaran bab 1 ini ada pertama bab 3.1 ini mengenai sistem manajemen dan organisasi. Sedangkan terapannya maupun prakteknya itu membuat struktur organisasi di apotek. Untuk struktur organisasi di apotek, mana sudah ditugaskan Pak Bambang agar kamu membuat struktur organisasi di apotek yang kamu buat di Google. Kamu boleh pilih di mana, bisa di kimia farma, bisa di apotek swasta lain, atau di rumah sakit, bahkan di puskesmas. Untuk struktur anak-anak, untuk struktur saya minta tolong dilengkapi dengan tugas fungsinya masing-masing. Jadi mulai dari apoteker, asisten apoteker, seksi pembelian, seksi peracikan, seksi penjualan, sampai seksi tata usaha dan gudang. Jadi masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri sehingga kamu bisa membedakan, tidak dicampur aduk lah. Termasuk kamu yang mana, Pak? Saya kan SMK. Kamu termasuk membantu asisten apoteker di bidang seksi peracikan. Nah, ini beberapa tugas yang perlu saya sampaikan terkait dengan ini apoteker. Ini memimpin semua kegiatan ada di apotek, mengatur, melaksanakan, juga mengawasi administrasi. Berikutnya termasuk membayar pajak. Ini nanti di 3 apoteker biasanya nggak memiliki apotek, biasanya dia nanti ada pimpinannya yang pemilik sarana apotek nanti bekerja sama untuk menyelesaikan administrasi yang terkait dengan pemerintah. Berikutnya untuk asisten apoteker, kalau seperti Pak Bambang, asisten apoteker itu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Salah satu meracik obat, pelayanan resep baik bebas maupun resep, menyusun buku defekta. Ini kalau ada asisten apoteker, nanti bagian defekta, mencatat, membuat laporan itu kamu nanti diajari oleh apoteker maupun asisten apotekernya. Jadi untuk pembelajaran atau pengerjaan di lingkup kerja CDE ini biasanya dikerjakan oleh anak-anak SMK, menyusun buku defekta, mencatat dan buat laporan, menyusun resep-resep menurut nomor urut dan tanggal, digulung kemudian disimpan, nanti diarahkan, lalu kamu yang bandeli baik di rumah sakit maupun di apotek. Nah, untuk pembelian order ini tidak, ini strukturan. Nah, kalau apoteknya kecil juga nggak punya seksi pembelian seperti ini, bagian order, bagian gudang tidak ada. Ini biasanya ada di rumah sakit dan apotek-apotek besar atau apotek milik pemerintah, misalnya kimia farma atau BUMN lain. Nah, di sini ada seksi pembelian. Ini sekedar pembelajaran aja bahwa untuk pembelian ini biasanya ada kantor sendiri di sebelah kanan atau belakang dari apotek tempat kamu bekerja. Ini melakukan pencatatan, tukar faktur, mempersiapkan. Nah, ini kalau pencatatan, tukar faktur, kelengkapan bayaran ini semua diajarkan Pak Bambang. Nanti bersamaan dengan manajemen
kefarmasian. Namanya itu tadi lah, yang ketiga tadi loh, latihan, ujian, kompetensi. Ini semua diajarkan pelan-pelan. Berikutnya surat pemesanan, dan yang terakhir pembelian barang. Nanti kamu komunikasi, saya sebagai penjual dan kamu sebagai pembelinya. Ini untuk seksi pembelian nanti semua dilatih. Jadi satu kelompok, satu yang gantian, satu yang order, satu lagi yang mencatat, satu lagi yang menjual. Ini tata usaha terkait dengan pembayaran. Nah, biasanya gaji kamu, laporan keuangan, kegiatan dari keuntungan itu berapa persen yang harus diberikan, itu termasuk berhubungan dengan kepegawaian dan laporan utang piutang. Nah, perlu saya sampaikan, di apotek maupun semua jenis usaha itu pembayaran tuh ada yang kredit bisa 2 minggu, ada yang 1 bulan, terus diskon juga gitu. Jadi kita harus perang diskon. Nah, ini kalau tata usaha harus bisa pandai kerjasama dengan bagian pembelian supaya mendapat diskon yang murah, jumlah besar, dijualnya pun apotek juga murah, sehingga membantu masyarakat sekitar situ yang sebagai pasiennya. Seksi gudang, seperti tadi saya bilang, seksi-seksi baik gudang, pembelian, penjualan ini tidak semua apotek ada. Ini ada gudang, ini mendistribusikan. Ini biasanya anak untuk rumah sakit besar seperti di rumah sakit, puskesmas, baik pemerintah maupun swasta dan garis miring BUMN ini biasanya memiliki ini karena dia dicatat. Pencatatan ini teratur, ya, menerima barang dari distributor, menyimpan barang, mengeluarkan barang. Perlu kalian ketahui bahwa penyimpanan barang ini tidak sembarang. Ada peraturannya, ada yang sesuai dengan sediaan farmasinya, farmakologisnya, bentuk sediaan kebutuhannya, dan lain sebagainya. Nah, informasi mengenai kondisi barang yang rusak atau mendekati kadaluarsa biasanya dicatat tersendiri lalu dikeluarkan lebih dahulu supaya tidak terjadi barang rusak, hangus, atau tidak terpakai sehingga merugikan perusahaan. Berikutnya. Nah, ini seperti yang saya bilang, penjualan juga sama dengan fungsinya dengan pembelian, penjualan maupun gudang ini jadi satu. Mereka akan berkomunikasi untuk mana kira-kira yang harus cepat laku lalu bisa dijual dengan baik. Merekap, ini salah satu fungsinya, merekap hasil dari penjualan tunai dan kredit. Nanti sendirikan yang tunai apa, yang kredit yang gimana. Biasanya ini berkaitan dengan bagian gudang maupun bagian pembelian. Merekap jumlah harga obat dari ini sudah bukan biasanya anak seperti ini kalau di apotek yang kecil tuh tidak ada kayak gini, langsung dijadikan satu, biasanya tugas kalian. Ini asisten apoteker akan mengarahkan untuk memperkerjakan kalian selain meracik obat, membuat kwitansi dan faktur penjualan seperti ini bisa diajarkan oleh kalian. Nanti ditandatangani pihak asisten apoteker maupun apoteker yang ada di situ. Nah, ini peracikan. Kalau peracikan, kerasionan obat di dalam jurnal resep, biasanya kalian kalau di lab praktikum yang Pak Bambang ajarkan itu ada kerasionalnya. Kelengkapan resep itu ada 2, administrasi dan farmaseutik. Nah, ini kalau nggak rasional obat seperti ini, kalau obat-obat psikotropik langsung dibuat 60, 100, ini nggak rasional. Biasanya langsung kamu atau pihak asisten apoteker sudah peka, ini resepnya dipertanyakan, ya. Ketidakrasionalnya, misalkan antibiotik untuk 5 hari, sehari minum 4, maksimal kan 20. Kalau kamu dirasa antibiotik sampai 30, berarti tidak rasional. Terus jumlah ini paling tidak untuk sekali kir pengobatan biasanya dibatasi sampai 15 tablet, minumnya 3 kali 1. Paling tidak 1 minggu harus mengalami penyembuhan. Jika tidak mengalami penyembuhan, kembali ke dokter untuk diulang resep baru. Yang B, menghitung dosis, menimbang dan